Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winaseh dari TK Asia Patoman. Saya sebagai observer dan teman saya Lingga Prita dari SMK Kiai Jegoreng Pringsewu sebagai coach. Dan saya Haryati dari SD Cahaya Madani sebagai kunci. Kami akan membawakan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 supervisi akademik praktek coaching. Dan tujuan pembelajaran yaitu CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran seharian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Lengga. Waalaikumsalam Bu Bin. Kok di sekolahnya sampai siang Pak Lengga? Ada acara apa ya? Iya Bu, di sini pulang sampai siang nungguin Bu Mariati. Kebetulan sudah janjian mau ngobrol-ngobrol. Kayaknya masih ada masalah ini Bu Mariati tentang apa ya belajar di sekolah. Mau ngobrol tentang apa itu Pak? Kurang paham ya Bu ya. Kemarin tuh cuma WA katanya pengen ngobrol tentang masalah di sekolah Bu Mariati aja gitu. Karena memang saya pengennya ya udah ngobrolnya di pas ketemu aja gitu, kita janjian hari ini, karena kalau ngobrol lewat HP kurang nyaman gitu. Terus mau ngobrol itu apa yang udah dipersiapkan sama Pak Lengga? Yang penting seperti praktek yang sebelumnya praktek coaching kan sudah belajar tentang praktek coaching ya Bu ya. Yang saya siapkan ya tentu saja nanti pas ngobrol sama Bu Mar saya hadir penuh, biar tenang, Bu Mar nanti bisa menyampaikan semua pengalamannya, masalahnya sama saya nanti berdiskusi. Yang kedua, saya menjadi pendengar yang aktif agar tidak saling berebut ngobrolnya, biar Bu Mar nanti menjelaskan semuanya terlebih dahulu. Saya tidak menyalahkan, bertanya dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya. Gitu. Terus dengan pertanyaan yang berbobot itu seperti apa loh Pak? Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya Ibu, untuk pertanyaan berbobot itu nanti saya akan menggunakan alur cerita yang nantinya akan menyampaikan tujuan dari Bu Mariati terlebih dahulu seperti apa kedepannya, kemudian nanti I-nya itu mengidentifikasi masalah yang Bu Mar hadapi. Terus nanti saya akan menanyakan tentang rencananya, setelah identifikasi itu nanti menanyakan rencananya ke depannya seperti apa, dan tanggung jawab ketika nanti Bu Mariati sudah menyampaikan rencananya, saya akan tanyakan tanggung jawabnya seperti apa, rencana aksi ke depannya seperti apa, mau kapan dan lain-lain. Begitu. Nah, kan Bapak mau diskusi dengan Bu Mariati. Boleh nggak Pak kalau saya ikut sebagai observer mendampingi Bapak sama Bu Mariati? Boleh, sangat boleh, monggo. Biar kita nanti sama-sama belajar untuk praktek coachingnya, jadi biar Bu Mariati juga merasa nyaman nantinya. Gitu. Terima kasih sebelumnya Pak. Sama-sama Bu. Nanti kalau seumpamanya Bu Mariati sudah ini datang, boleh nanti saya mau keluar dulu izin sebentar, nanti boleh dipanggil. Boleh Bu, nanti saya panggil atau nanti saya WA kalau semua sudah datang. Oke, siap. Makasih Pak sebelumnya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu. Iya Bu, ini lewat tadi tempat Pak Lengga, katanya mau ada berbincang-bincang sama Bu Mar, katanya Pak Lengga. Sehat Bu? Iya, alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Pak Lengga. Waalaikumsalam. Iya Bu, tadi kan Bu Win kan datang, terus tanya kok sampai siang ngapain, gitu belum pulang. Dan saya ngomong sama Bu Win, ada janji sama Bu Mar, katanya Bu Mar ada sedikit masalah dan mau ngobrol-ngobrol, makanya Bu Win katanya tertarik mau ikut gitu. Izin Bu Mar, gak apa-apa
Insya Allah boleh, dengan senang hati. Malah saya nanti bisa ya banyak sharing ya dengan Bapak Lengga juga Ibu Win. Gitu. Baik, langsung Bu ya. Iya. Saya mau tanya, Bu Win tuh kemarin kan belum terlalu jelas ya di WA. Jadi katanya ada permasalahan di sekolah. Jadi tujuan Ibu mau ketemu sama saya, katanya mau ngobrol-ngobrol. Kendalanya apa Bu? Problemnya? Iya Pak, kebetulan saya ini kan kalau di sekolah saya nih guru kelas itu mengikuti siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi kami sebagai, kalau bahasa orang Jawa, mboknya ya, dari piye sampai nanti anak-anak lulus gitu. Dan karena kami adalah seorang ibu yang memang sudah kenal sejak mereka masuk sampai nanti mereka lulus, ini ada siswa yang menurut saya gitu, menurut pengamatan saya ini memiliki karakter yang mungkin bukan berarti buruk, tidak, hanya mungkin belum sesuai dengan karakter yang kami harapkan gitu. Saya harapkan sebagai seorang ibu di sekolah gitu, seperti itu Pak. Jadi saya ingin ya banyak sharing lah dengan Bapak gitu tentang ya siswa saya itu. Baik, Bu Mar, gimana caranya Bu untuk mengidentifikasi anak tersebut? Apakah dari misal dari perilakunya atau bagaimana begitu? Jadi permasalahan Bu Mar itu kan tentang siswanya yang tadi ya Bu ya. Iya, betul. Jadi caranya bagaimana untuk mengidentifikasi permasalahan itu? Iya, jadi seperti ini Pak. Ini karena kejadiannya dari kelas 1 hingga kelas 2 masih seperti ini saja. Saya identifikasi memang ternyata anak ini mungkin gitu, dari hasil yang saya amati kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi anak ini karakternya adalah cenderung, kalau bahasa kerennya mungkin ya, tangannya itu enteng gitu kalau untuk nyenggol temennya, tapi dia nggak mau disenggol oleh yang lain gitu. Walaupun di sisi akademik sebetulnya anak ini bagus, hanya memang di sisi perilaku anak ini membutuhkan pendampingan khusus kalau bahasa saya gitu. Jadi harus butuh penguatan supaya anak ini lebih bisa mengendalikan emosinya gitu, untuk tidak mengganggu temannya di rumah maupun di sekolah, karena ternyata di rumah pun seperti itu. Baik Bu Mar, jadi dari permasalahan yang Ibu hadapi memang hampir umum ya, dihadapi oleh kita sebagai pendidik, bahwa banyak beberapa karakter siswa memang harus dilakukan penanganan yang berbeda pula, penanganan yang khusus juga, jadi sesuai dengan karakter peserta didik atau siswa kita masing-masing. Lalu rencananya bagaimana Bu? Rencana yang saya lakukan, pertama berdiskusi dengan anak, menanyakan sebetulnya apa sih yang dia inginkan gitu. Kemudian pembelajaran yang seperti apa sih yang membuat anak ini lebih menarik gitu, lebih tertarik untuk tidak mengganggu temannya gitu, dalam bahasa yang lain ya. Kemudian saya juga selain berdiskusi dengan anak, kemudian cara dia untuk merubah perilakunya, apa yang bisa saya bantu gitu, akan saya tanyakan. Saya pun berdiskusi dengan orang tuanya tentang perilaku anak ini ketika di sekolah, apakah sama dengan di rumah, kemudian sama-sama mencari solusi. Kira-kira solusi apa yang terbaik bisa kita lakukan bersama, seperti itu Pak. Bagus Bu ya. Jadi Bu tadi sudah menyampaikan rencananya ada alternatif bahwa Ibu akan menyampaikan atau berdiskusi dengan siswanya juga kendalanya seperti apa yang dihadapi gitu, dan setelah berdiskusi dengan anaknya baru Ibu juga akan berdiskusi dengan orang tuanya. Luar biasa Bu Mariati, bagus untuk rencananya. Harapannya bagaimana Bu? Harapan saya setelah saya diskusi dengan anak saya itu, dengan murid saya, maka saya bisa menemukan, kalau bahasa idealnya adalah chemistry ya dengan anak gitu. Kemauannya apa, maka akan kita turuti
ikuti jika memang tidak melanggar peraturan gitu kan. Selagi ini di jalur yang benar, yang baik, kenapa tidak? Kan memang tujuan kita adalah ingin membuat anak ini membuat pembelajaran itu berpihak pada murid gitu dalam hal apapun. Maka saya ingin dia menyampaikannya. Nah, rencananya ketika sudah ya akan saya ikuti apa yang diinginkan oleh murid saya. Kemudian setelah berdiskusi dengan orang tuanya, kemudian ketemu apa solusinya, kita akan sama-sama saling mendampingi. Saya mendampingi anaknya di sekolah, orang tuanya mendampingi di rumah untuk pembentukan karakter yang kita inginkan, seperti itu Pak. Bagus sekali, luar biasa Bu. Jadi alhamdulillah kalau saya amati Ibu tadi sudah ada rencananya dan sudah ada tolak ukur harapannya ya untuk ke depan tadi ada solusinya dari Ibu Mariati dari diskusi dengan anak dan diskusi dengan orang tua dan harapannya nanti untuk ketercapaiannya achievementnya seperti apa sudah ada. Kemudian pertanyaannya adalah Ibu rencana aksinya Ibu nanti ke depannya seperti apa? Setelah rencana sudah dijabarkan, mau kapan melakukan itu? Insya Allah secepatnya Pak. Iya, karena memang ini kebetulan awal tahun pelajaran ya. Kemarin waktu pembagian rapot sudah saya diskusikan juga dengan orang tuanya perihal kondisi siswa tersebut di sekolah seperti apa, dan pihak orang tua juga sudah sangat menyadari dan menyerahkan memang kepada saya begitu. Silakan Ustazah, ketika di dalam kelas di sekolah itu adalah menjadi hak milik Ustazah untuk diperlakukan seperti apa anak didik di sekolah. Maka di kelas 3 ini insya Allah akan saya lebih dekatkan lagi diri saya dengan anak tersebut supaya karakter yang saya inginkan ini betul-betul terbentuk dengan baik, seperti itu Pak. Luar biasa, jadi secepatnya Ya, melakukan itu ya, secepatnya. Apakah untuk melakukan aksi itu rencana yang Ibu akan lakukan butuh dukungan dari pihak lain Bu? Apakah dari misal dukungan dari luar atau dukungan dari misal kepala sekolah begitu, ada dukungan begitu Bu? Setiap kita manusia itu adalah makhluk sosial ya Pak ya. Kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri, pasti butuh bantuan orang lain. Begitupun tugas dan tanggung jawab kita di sekolah sebagai seorang guru, kita juga membutuhkan bantuan orang lain. Karena kita adalah seorang guru di kelas, kita punya kepala sekolah, pastinya saya juga akan bercerita ya, berdiskusi, kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah. Selain dengan kepala sekolah, di kelas ada teman sejawat di level gitu. Mungkin saya pun akan berkolaborasi dengan teman sejawat tersebut. Kemudian dalam hal pemantauan, jika memang saya sedang izin atau saya sedang sakit atau saya sedang dinas luar, mungkin bisa saling membantu, seperti itu Pak. Luar biasa Umar. Jadi setelah ngobrol ini Ibu Umar sudah menyampaikan rencananya, masalahnya sudah ada, rencana sudah ada, tindak lanjutnya Ibu sudah memikirkan semuanya, mau berkolaborasi juga sudah, dan saya anggap Ibu Umar sudah menemukan solusi sendiri. Solusinya sudah Ibu temukan sendiri, rencana sudah Ibu temukan sendiri, dan tinggal nanti dilakukan. Iya, Luar biasa Bu, rencananya saya mengapresiasi buat seluruh sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih atas apresiasinya Iya. Pak. Kemudian Ibu, gimana rasanya Bu setelah ngobrol ini? Ibu kan sudah menemukan solusinya, perasaannya bagaimana? Ya, setelah ngobrol dengan Pak Lengga, Ya. ternyata saya merasa lebih lega, lebih ya beban ini bisa ini ya agak ringan gitu kan. Yang tadinya saya bingung nih mau cerita dengan siapa, karena kita sesama CGP ya, saya berpikir yang paling dekat sepertinya Pak Lengga ini, bisa tidak ya diajak ngobrol gitu. Setelah ngobrol ternyata betul kita bisa saling sharing, dan alhamdulillah saya menemukan sendiri solusinya hanya dengan saling berdiskusi dengan Bapak. Ini terima kasih sekali ya Pak atas waktunya yang harus nunggu saya sampai sore gitu kan, dan alhamdulillah
tidak terjadi lagi problem-problem yang lain. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Win, Bu Marianti, terima kasih atas sharingnya ini juga. Saya juga banyak belajar dengan kasus-kasus yang seperti ini agar nanti kita sama-sama pendidik menemukan permasalahan bisa belajar tentang penanganan. Ya, baik. Saja. Ya, insya Allah saya sepertinya langsung pamit ya Pak, Ya. karena Bapak kan pulangnya jauh nih. Ya. Kalau saya sih nggak jauh gitu kan. Terima kasih loh Sama-sama, ini Bapak. sudah kasih waktunya. Ya. Mohon maaf sudah menyita waktunya. Saya pamit dulu ya Ya. Pak. Assalamualaikum. Oh, iya. Saya pamit dulu ya Bu Win. Assalamualaikum Bu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yeay. Gimana perasaannya Pak Lengga yang barusan diskusi sama Bu Marianti? Alhamdulillah senang ya Bu ya. Jadi sama-sama membantu antara manusia sebenarnya dan antar guru, antar pendidik. Jadi saling sharing itu biasa biar kita sering berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Tadi saya kan mengamati Bapak. Tadi kayaknya ada loh Pak yang satu yang belum disampaikan sama Bapak itu apa ya Pak? Kira-kira? Iya Bu, tadi itu pas Bu Umar keluar meninggalkan ruangan, saya tuh kepikiran ya, Bu Umar pas datang itu kan kelihatan panik ya Bu ya. Iya. Kelihatan panik, terus kayak tergesa-gesa, kayak banyak pikiran yang mau disampaikan gitu. Harusnya kan saya lebih tenang terlebih dahulu dan saya bisa mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari untuk praktek mindfulness agar Bu Umar itu lebih tenang, lebih tersusun nanti kata-katanya, terus nanti bisa menyampaikan pengalaman lebih terbuka seperti itu. Sebenarnya itu yang kurang menurut saya kan. Terus menurut saya juga yang disampaikan Bapak tadi tentang apa namanya Bu Marianti tadi sudah sangat luar biasa bagus untuk solusinya sudah diterapkan juga kan Bu Marianti juga udah ilmunya Pak Lengga sangat luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya kita semua sesama guru penggerak ini bisa berkolaborasi terus dengan sesama. Terima kasih Bu ya, Iya. sudah jadi bisa sama-sama belajar. Kedepannya kita sering berkolaborasi gitu ya. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih. Sama-sama Pak Lengga. Demikianlah tadi praktek coaching yang telah kami sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak angkatan 10 hebat.